Halo semua, kembali lagi di channel MJFS dan hari ini kita bakal ngebahas setelah 10 tahun apa sih perbedaannya NMAX yang generasi pertama dan generasi ketiga yang terakhir alias turbo ini. Dan kali ini gue ditemani lagi sama teman gue yaitu Yosi. Nah, dia juga udah pakai NMAX 10 tahun, jadi dia juga bakal bantu apa aja sih yang berubah, apa aja sih yang diupdate sama Yamaha di motor kesayangannya ini, yaitu NMAX. Nah, yang pertama kita coba dari bagian lampu nih. Coba Yos, di lampu ini 2 biji bedanya apa sih? Kalau desain udah pasti ya. Kalau yang model lama, jadi dia masih pakai reflektif. Reflektor. Walaupun sudah LED, lampu putih dia pakai reflektor. Kalau yang baru, nih dia sudah ada DRL ya. Ini ada DRL sama dia sudah proyektor 2 biji. Ini lampu jauh, ini lampu dekat. Ya. Iya benar. Lampu dekatnya yang bawah. Apa? Lampu jauh Lampu atas. dekat, ini lampu jauh. Tapi sudah proyektor dan lebih terang yang ini. Jadi itu bedanya. Kalau orang bilang, Mana? ya zaman sekarang ini namanya lampu ayam ya zaman sekarang. Ini ya udah nggak kelihatan lah. Nah, sama aja mencolok banget nih Yos menurut gua di lampu depan. Apa? Dia lampu desainnya masih di sini nih, cakep kayak motor-motor gede. Jadi dia kayak punya yang new juga masih begini kalau nggak salah. Kami di sini. Nah, kalau punya yang terakhir sudah pindah ke sini. Jadi itulah perbedaannya kalau kita lihat tuh. Dia ada full LED. Iya, ini lampu semennya juga LED nih. Nah, jadi kalau kalian lihat, Masih bohlam. jadi kalau kalian lihat, kelihatan lebih maju sedikit bawahnya yang ini ya. Lebih besar. Iya. Nah, ini kayak gini guys tampak depannya. By the way, ini kita meskipun udah ganti ban semua, tapi ukurannya ukuran standar ya. Nah, untuk asnya kita bilang sama sih kayaknya ya. Sama. Untuk shocknya sama persis karena beberapa kaliper ini persis nih. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Cuma beda di spakbornya aja karena spakbornya kalau yang Gen 3 ini dia two piece kayak ada tengah dan kupingnya lagi. Kalau ini udah one piece aja langsung. Gue lebih suka yang ini sih. Kenapa? Karena titaniumnya lebih kelihatan. Kalau ini titaniumnya mendelep tuh nggak kelihatan tuh. Nah, sekarang kita bakal bahas dek samping nih. Karena rangkanya motor 2 ini beda nih. Nah, ini yang jelas banget karena ini motor. Nah, ini karena udah pakai jok comfort juga sih, jadi nggak terlalu mundur. Cuman dia udah nggak bisa seselonjor yang lama. Coba Yos. Nah, cuma segini doang sekarang masih ngelipat. Dibandingkan kalau yang lama, ini kayak gini nih yang lama. Kalau yang lama dia kayak gini nih. Nah, selonjor. Jadi kesannya kayak lebih panjang yang ini. Sebenarnya panjangnya mirip. Cuman karena desainnya buat motor ini jauh lebih panjang. Dan decknya juga kita bisa lihat nih. Yang itu sama yang ini. Nah, decknya kesannya kayak lebaran yang ini ya. Yang di bagian sininya ya. Nah, tapi kalau itu lebarnya dari bagian sini nih. Iya. Di Ini bagian lebih sini. lebar sininya. Sama ini lah kita ini ngomongin tangki bensin. Nah, tangki bensin dia langsung nih. Ini pakai kunci langsung. Langsung. Ini. Make out gini. Langsung. Kalau kita mesti buka dulu di situ. Nah, sedangkan MX yang baru kita mesti buka dulu ke sini ke mode open. Salah. Itu buat jok sebelahnya Yos. Nah, ini buat full. Jadi kita mesti buka dulu ininya dan kita mesti buka lagi. Dan nah, putar ya, sistemnya putar. ya. Putar. Jadi sebenarnya ini bisa otomatis naik. Cuma karena kita pakai karet-karetan jadi dia lama naiknya. Gak kuat gitu. Setelah kita ngomongin bensin, buka joknya juga beda nih guys. Kalau ini kita pakai seat. Nah, langsung pencet aja. Jadi kayak di motor-motor Yamaha zaman sekarang rata-rata kayak gitu. Kalau ini kayak gimana Yos? Ini kelihatan nggak ada bukaan joknya ya? Iya, tinggal putar. Tapi dia ditekan dikit, putar. Nah, tinggal dibuka. Nah, kayak gitu tuh perbedaannya. Jadi Yamaha selama 10 tahun tuh beda ini kayak gitu ya. Improvement. Perbedaannya adalah motor ini juga ada yang tipe Neo standar, dia nggak pakai keyless juga sama kayak gini. Jadi perbedaannya ini adalah keyless dan ini belum keyless, dan ini nggak ada yang keylessnya ya. Nggak ada yang keylessnya. Jadi ini beberapa yang pertama banget yang first gen. Kenapa? Speedometer masih bulat. Cuma ada ABS non ABS. Nah, ini ada ABS sama non ABS. Nah, kalau yang ini ABS-nya hanya ada di TrackMax aja. Ini kebetulan model yang biasa, jadi speedometernya nggak full digital. Selanjutnya kita akan bahas kompartemennya ya. Nah, ini bagasinya NMAX Turbo. NMAX Turbo, NMAX Neo sama semua. Dia banyak nih benjolannya, ada ginian. Jadi naruh helm masih di adjust lagi nih, nggak bisa asal naruh plang gitu. Kalau NMAX yang sebelumnya kayak gini. Nah, ini dia. Jauh lebih lapang, lebih bulat ya. Kesannya kayak lebih gede. Sebenarnya sekilas kalau kita sebelahin mirip-mirip aja. Cuma kalau kita ngeliat lebih deket kayak lebih gede. Kenapa? Karena gundukannya dikit nih. Ada gundukan di sininya dia. Iya, ini kayak rame banget gundukannya tuh. By the way, sorry kalau kotor ya, maklum motor tempur.
Proyektor harian. Sekarang nih yang lumayan beda nih bodi belakang nih. Ini tuh kesannya nyatu ujung ke ujung nih. Nyatu sama Delta Box langsung. Tuh, desainnya kalian lihat nih. Gede. Kalau ini katanya lebih gepeng. Cuman lebih lebar. Tuh. Bukan gini. Ini knalpot lebih di luar dari bodi. Jadi bodinya ini lebih kecil dari belakangnya. Ya. Ini juga lebih gede daripada bodi. Delta Boxnya ya. Ya, kalau ini bodi sama CVT itu Hampir sama. setara ya. Sama sejajar. Knalpot juga sejajar ya. Ini juga ini lebih lebar nih, bodi yang ini lebih lebar daripada knalpot. Nah, ini kayak gini guys detailnya nih. Jadi untuk bodi belakang nih lebih besar daripada yang lama. Jadi bodi besarnya bodi besarnya. Bodi NMAX Turbo sama NMAX yang first gen lebih lebar nih guys. Kalau kalian bisa lihat tuh. Kayak gini nih kurang lebih. Nah, yang lumayan mencolok nih setelah kita ngomongin bodi belakang spakbornya ya, Yos. Nah, kalau spakbor NMAX Turbo selain modelnya dia ada lampunya di sini. Jadi kalau kita mau kabur dari tilang kelihatan tuh. Ya. Ada lampu kucing juga ya? Ada bohlam tersendiri ya. Iya, bohlam Pisah gitu. lah, bohlam pisah. Di bawah sini nih. Nah, itu dia. NMAX Hot ini nggak ada. Dia cuma ada dari pantulan sini doang. Pantulan dari atasnya ya. Pantulan dari atas dan nggak ada bohlamnya dia. Sama, lampu kucingnya beda posisi nih guys. Kalau yang NMAX Turbo ini kayak padat nih. Ada lampu kucing, ada ini. Jadi dia spakbornya ada di samping tuh, padat tuh. Kalau ini simple. Lurus aja. Banyak yang potong lagi bikin segitiga. Nah, Di sini. itu dia. Bagian samping filternya kita bisa lihat nih guys. Kalau punya MX Old ini kayaknya simple banget nih. Gak gitu panjang. Tapi kalau ini simple juga, tapi lebih gede kesannya. Nah, kita bakal bahas di MX Old dulu nih. Yang lebih detailnya ya. Mungkin yang orang lain nggak begitu ngeh, ya ada lubang Hawa. filter, selangnya nih. Selangnya bisa dia. Kalau yang MX yang turbo itu dia kalau nggak salah hawanya di mana ya? Dia masuk hawanya tuh kayaknya nggak ada lubang hawa, dia langsung masuk ke CVT dari sini nih. Jadi sini Dari kan sini ke kebuka bawah ya. ya? Ini kan kebuka kan dia. Ya kebuka bolong deh. Ini jadi dia udah nggak pakai selang, jadi dia pakai langsung sistem kebuka aja masuk ke hawa sini. Jadi dia ngambil udara CVT lah gitu. Oh jadi ngambil anginnya dari CVT situ ya. Nah, Kalau ini tuh dibuang, nggak masuk filter udara. Jadi dibuang ke atas ya? aja, iya. Nah ini salah satu yang beda nih guys, karena yang MX Neo juga kurang lebih kayak gini nih. Yang Gen 2, jadi cuma ada di MX Gen 1 nih. Kayak gitu. Kalau lihat dari sisi sini juga kalian kelihatan ya. Ini kayak kesannya lebih gemuk gitu. Dari segi bodi di atas decknya nih. Tuh. Kayak lebih simpel banget nih kalau yang pertama nih. Ya, ini di sini pokoknya yang Gen 1 tuh lebih kecil dia daripada yang Dia punya cover stangnya lebih kecil dibandingkan yang ini. Ini kayak padat gitu, tebel. Makanya ininya dia banyak bagian soalnya. dia ada kebelah dua gini. Kalau ini kan nyatu nih. Kan speedometernya di sini lebih besar. Speedometer gede. Kalau ini speedometernya cuman Bulat kecil di dalam nih. bulat kecil aja di dalam. Beda tipis sih. Nah sebenarnya ini ada speedonya dua varian ya. Jadi ada varian TechMax. Oh, ini versi yang turbo biasa, turbo standar. Kenapa saya ambil turbo standar? Saya nggak mau NMAX ABS. Karena NMAX yang ABS kenapa Yos? Banyak masalah. Banyak masalah. Ini dua-duanya non ABS ya. Iya, kita cari yang nggak masalah aja. Dan kita suka modif rem, jadi males banget kalau kita mesti ganti kabel ABS itu panjang banget. Karena kita membahas modifikasinya di sini. Iya. Oke, Oke. kita next ke fitur speedometer kali ya. Fitur speedometer ya. Oke, kita nyalain dulu. Coba jelasin. Nah, untuk speedometer di sini karena ini YHVT guys, di sini ada tombol untuk mode nih, bisa T, bisa S, tinggal dipencet di Dan bagian tombolnya di sebelah. sini dia. Bagian sebelah sini jadi kayak lampu dim nih. Kalau orang bisa lampu dim ini mode. Nah, kita pencet jadi mode S dan bawahnya ini yang spesial nih. Itu adalah tombol shift nih. Nah, shift di sini. Jadi kalau kita pencet itu bisa buat ganti gigi ala-ala. Jadi berguna sih sebenarnya kalau kita mau nyelip mau apa. Jadi kayak motornya lebih gerung lagi lah daripada sebelumnya. Kayak dijepit lah dia punya CVT-nya. Jadi tenaganya lebih ada. Gitu. Suaranya lebih teriak ya. Suara lebih teriak. Nah, ini kilometer saya baru 17.000 ya. Nah, sebelah kirinya sama ada bensin. Nah, ini sama yang Neo beda dikit ya. Kalau yang Neo sebelahnya ini konsumsi bensin nih yang real time. Tapi kalau ini nggak ada. Nah, kita lanjut lagi ke trip A. Trip A-nya, nah ini dia nih, trip A-nya. Ada full consumption di bawah, average. Nah, itu ngikutin ke trip A-nya. Lalu lanjut lagi ke trip B dan ini dia ada voltmeter. Dan yang terakhir kita bisa matiin TCS. Nah, ini motor bedanya motor yang pertama sama yang terakhir ini ada TCS ya, guys. Jadi, kalau di jalanan yang sedikit ada pasir, kadang suka nyala TCS tuh. Biar kita nggak ngepot lah ya kesannya. Nah, lanjut lagi di sini ada oil trip. Nah, ini sebenarnya ada dari zaman dulu. Dan ini ada juga V-bed trip. Nah, ini dia untuk MS Old. Nah, Animasinya ya. ya.
nggak langsung nyala gitu ya. Dan ini pencetannya masih di sini. Nah, oke. Yang pertama dia sama pasti ya, pasti ada odometer dulu ya. Kita ke odometer dulu. Nah, ini odometernya masih 36.000. Nah, cuman asli cuma 10.000 karena mesinnya baru. Di board up. Nah, untuk berikutnya ada trip 1. Terus ada trip 2 sama, tapi dia konsumsinya nggak ada ya di sini ya. Ada jadi satu. Konsumsinya di sebelah sini ya. Nah, lanjut lagi kita ada oil trip juga sama. Ada VB trip juga sama. Lumayan lengkap ya. Dan ada untuk Real time. si real time yang full consumption ya. Dan ini yang average-nya. Jadi kurang lebih speedometernya mirip, cuma bedanya yang MX yang baru ini gak punya yang km per liternya real time. Nah itu selisihnya dari motor yang old sama yang baru. Tapi di TechMac itu lengkap ya guys. Jadi cuma di motor NMAX turbo biasa dan MX yang Neo itu kurang lebih kayak gini. Dan yang paling menonjol adalah kalau kita lihat nih di bagian sini. Nah ini kita ada buat hazard sama ada idling stop. Idling stop. Jadi start stop. Jadi buat ngemat bensin tipis-tipis. Karena ini udah starter halus. Kalau yang ini masih starter kasar. Starter kasar pakai dinamo. Jadi makanya dia udah polos cuma starter aja. Nggak ada tombol apapun itu. Nggak ada hazard. Nggak ada idling start stopnya ya. Nggak ada idling karena pakai starter kasar. Starter kasar. Jadi kan kita udah lihat nih, kalau yang NMAX Turbo tuh kesannya lebih gede di bagian situ, lebih gemuk. Kenapa? Karena NMAX Turbo punya partisi kanan kiri nih. Yang kanan dia ada laci, bukan di atas ya. Nah, ada laci lumayan gede. Biasa gue taruh buat cantolan helm sama buat apa sih namanya? Kunci juga bisa karena keyless, dan buat kunci gembok si kaliper. Nah, terus di sini ada lubang juga. Nah, ini ada isinya. Nah, ini dia bisa ngecas, guys. Dia ada power outlet bisa ngecas. Nah, ini bedanya NMAX yang baru. Sedangkan kalau NMAX yang lama dia hanya ada satu di sini. Di sebelah kiri. Dan nggak ada power outlet. Nggak ada power outlet juga. Dan di sini nih, ini tahu buat naruh koin kali ya? Naruh koin kali ya? Parkir. Karena ini nah, ketek. Iya, gitu doang udah. Kenapa sih kita membandingkan dua motor ini? Karena dua motor ini harganya lumayan beda sekarang. Ini dijual barunya dengan harga 39 juta. Dan ini kurang lebih secondnya dari harga berapa ya range-nya? 15-16 juta kalian udah bisa punya NMAX. Jadi dan ini salah satu yang paling banyak banget di jalan. Banyak banget di jalan. Dan ya seperti inilah. Ya mesinnya nggak rewel lah ya, nggak kode-kodean kayak Aerox. Nah kedua motor ini jarang banget kena kode-kodean kayaknya. Kalau yang Neo sih gue dengar banyak ya. Kalau Neo banyak kena kode juga. Pengalaman kita nggak pernah kena. Kita nggak pernah kode. Ini udah 17.000, ini udah 30 ribuan. 10 tahun belum pernah kena kode. Belum pernah kena kode. Jadi ya selama kita makainya apik mah aman aja wasnya. Rekomendasinya adalah dia setengah harganya ini bisa dapat ini guys. Dan dengan kenyamanan yang kurang lebih sama. Jadi ya cuma beda di partisi doang sama di model sih. Kalau model oh ya tangkinya ini kalau nggak salah ini 7 berapa? 7,1 ya? 7,an lah. 7, liter. Kalau ini 6,6 doang. Iya, beda tipis sih sebenarnya, nggak nyampe beda seliter juga, masih beda sebotol aqua doang. Ya, berapa mili bedanya? Iya. Tapi maksudnya ya, ada perbedaannya di tangki. Iya, ada perbedaan di tangki gedenya. Dan ya kalau kita mau yang canggih-canggih, ya ini ada apa ibaratnya kita nggak usah main kirian untuk nanjak-nanjak segala macam ini enak banget. Kenapa? Karena dia udah kayak sistem CVT mobil. Kalau kita betot dia kick down. Nah inilah bedanya sama NMAX yang konvensional kayak gini. Yang NMAX Neo pun juga sama, kita masih ngubah-ngubah dia punya loader biar sesuai dengan yang kita mau. Loader per segala macam. Tapi tetap mangkok segala macam tetap diganti nih. Karena standarnya tetap gerdek guys. Matic apapun pasti gerdek ya. Nah, jadi mungkin yang takut turbo. Kalau yang depan memang depan nggak bisa. Itu primary save-nya nggak bisa. Nah, kalau yang bagian belakang kayak mangkok ganda. Itu sama kayak motor-motor lainnya. Pas ganda, pernya sama semua itu. Bahkan kita pakai mangkok eleksi nih di sini. Kita pakai mangkok eleksi yang udah dikatel dan itu PNP guys. Jadi Lexi NMAX Road sama. Exi MXO sama. Jadi sama aja sebenarnya. Kalau belakangnya sama, tapi di bagian depannya ini nih pakai primary save AC. Dan kalau kita mau worry free ya kita lebih pilih ini. Kenapa? Karena CVT-nya udah banyak di setan ya. Kita nggak pusing, tinggal ganti-ganti aja sesuai kita. Sedangkan kalau yang ini jujur guys, gue pun ngeri-ngeri. Tapi ya gue orangnya gabutan ya, gue iseng-iseng aja kan. Penasaran aja. Iya. Teknologi turbo tuh apa sih maksudnya? Iya. Dan ya katakan ya, lumayan. Karena ini motor udah kita bawa ke Geopark, udah kita bawa ke Geopark 2 kali, udah bawa ke Citorek. Jadi ini motor udah kemana-mana, apalagi ke puncak ya. Ke puncak nggak bisa dihitung lah itu.
buat makan-makan doang, ngopi-ngopi doang, itu mah nggak jauh. Ini buat harian juga nih bro. Ya, dan ini motor setiap hari jalan 40 kilo kurang lebih, bahkan seringnya 80 kilo juga. Jadi ya kalau ini mah udah sekarang 3 kilo doang. Nggak jauh perjalanan dia. Harian ya. Perharian ya. Nah, jadi dengan sisi harga tersebut kalian bisa tuh bandingin. Apakah worth it yang baru, apakah worth it yang lama? Mending beli second ini dimodif atau ini standar. Iya. Lumayan tuh. Jadi dengan sisi harga tersebut kalian bisa mikir nih, mendingan mana sih? Karena jujur aja guys, secara bopos segala macam sama-sama enak kok, nggak beda. Dan secara sebenarnya Motor segar. masuk atau motor segar betul. Dan yang nyengir ini juga Yamaha nggak mahal. Ya. Yamaha tuh nyengir ini nggak mahal guys. Di lampu segala macam nih Mikanya cuman kayak 80.000, 90.000. Iya, ini Mika ganti baru. Ini body sebelah doang 100 ribuan nih. Ini 100. Makanya ini gue ganti body guys. Ini kan asli warna Magma Black. Gue ganti warna yang ceramic grey ini kenapa? Karena body Yamaha murah. Itu kenapa gue ngambil motor H-Tegak, karena H-Tegak lumayan mahal guys, spare partnya jujur aja. Pengalaman karena sebelumnya gue pakai Saber 2.5 RR. Nah maaf banget udah kejual, nggak sempat di videoin. Dan ya kurang lebih seperti itulah guys. Jadi untuk teknologi yang terbaru ya ini, untuk yang merasakan kenyamanan, buat touring, nganter anak, buat harian, ini cocok banget. Dengan harganya yang sekarang. Dengan harganya yang udah murah, 15 juta ke atas lah. Kayak baru juga nggak mahal sih. Barunya memang dulu ini kan cuma 26 jutaan ya. 23. 23 malah ya. Dulu 23 juta guys ini. Ini di launching udah 39 makanya jauh banget naiknya emang. Dan ya mungkin sekian video dari kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan semoga ini bisa jadi gambaran untuk kalian nih untuk milih-milih motor. Mendingan beli the latest NMAX atau the older NMAX. Cuma ini kita cuma ngasih opini pribadi. Ya, ini kita. opini kan pribadi ya motor guys. harian berdua. Karena ini motor harian kita dan ini kita pakai tiap hari banget, setiap hari tiap harinya. Nanti kan review motor-motor selanjutnya. Kita bakal review motor lain. Ya Jas ya. Ya, kita bakal review banyak motor lagi ke depannya. Tapi reviewnya bukan review standarnya guys, kita review modifannya ya. Karena ya review standar udah banyak ya. Banyak. Ini bukan motor keluaran baru kok soalnya. Bukan channel review baru. Kita ada review modifikasi, hobi lah. Kita ingin nge-share hobi kita ke kalian aja sih. Motor yang dipakai harian tapi sedikit modifikasi itu berguna nggak sih? Ya, itu dia. Jadi, oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.